Kelihatan apa enggak? Terlihat, Mas. Terlihat. Terlihat. Sebenarnya kebetulan kan saya sendiri kan diamani untuk menjelaskan terkait dengan esai ya. Berbicara tentang esai kan sangat kompleks sekali ya. Cuman tadi beberapa menit yang lalu saya diamani untuk fokus di esai yang lomba sama beasiswa mungkin sedikit nanti ya. Tapi tetap nanti akan saya singgung ya, paling tidak dasar-dasarnya ya kan. Nah, nanti kalau misalkan belum ada yang jelas bisa ditanyakan lewat forum ini atau di kesempatan yang lain. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan satu quote ya, bahwa yang terucap akan hilang bersama angin, yang tertulis akan terpatri mengabadi. Ya, ini salah satu energi positif atau motivasi kita kenapa sih menulis itu penting ya kan. Dalam hal ini menulis esai itu penting. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya, khususnya dalam bidang akademik ya kan. Kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar juga sangat bermanfaat sekali, atau orang yang mungkin sudah jadi dosen ataupun pekerja yang lain, saya kira menulis ini nggak lekat profesi tertentu ya. Dalam hal ini saya mengangkat rahasia menulis esai ya. Kenapa saya pakai kata rahasia ya? Karena di sini jujur cerita nyata ya, artinya saya pengalaman ketika ikut lomba esai, kemudian nulis di koran, ya kemudian membimbing ketika ada bimbingan esai beasiswa LPDP unggulan. Nah, kemudian saya teliti, kemudian saya tuangkan dalam bentuk PPT yang akan kita belajar bareng-bareng sore hari ini. Sorry. Nah, Imam Syafi'i dalam Dewan Syafi'i halaman 103 mengungkapkan kurang lebih demikian. Ilmu bagaikan hasil buruan dalam karung, dan menulis adalah tali pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Artinya kita yang namanya menulis itu sangat penting ya, apalagi kita kan sifat dasar manusia kan tempatnya lupa, tempatnya salah ya kan, lupa ya khususnya. Makanya ketika kita mendengarkan kuliah dosen ya, kita mencatat poin-poin pentingnya ya kan. Paling tidak ketika besok mau ujian, kita bisa mengulang kembali, mengingat kembali ya kan. Begitu juga dalam hal akademik, tulisan esai ya kan. Sama misalkan kita nulis di koran ya, paling tidak kita membagi ilmu pengetahuan bisa dibaca atau dibagikan ke orang lain ya kan. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Terlebih di era digital saat ini, di mana satu kali klik informasi satu detik yang lalu itu bisa tersebar begitu cepat ya kan. Dengan adanya internet itu informasi di Rusia, di Ukraina itu akan mudah kita akses ya kan. Hanya beberapa detik kemudian ya kan. Ini ungkapan dari Said Qutb, seorang sastrawan dan pemikir dari Mesir ya kan. Merespon hal demikian, seorang Napoleon Bonaparte yang notabene dikenal sebagai pemimpin militer ya kan, bahkan beliau itu termasuk 3 besar penakluk pemimpin militer yang berpengaruh ya, menaklukkan sekitar 56 wilayah. Beliau begitu garang, begitu ditakuti oleh ketika berperang ya, hampir setiap peperangannya itu dimenangkan sebelum akhirnya kalah ya. Saya lebih takut, beliau mengatakan demikian, saya lebih takut dengan pena seorang penulis daripada 1000 senjata tentara musuh. Seorang Napoleon mengatakan demikian. Pada saat itu zaman dahulu ya, sekitar tahun 1000-an Masehi. Kemudian
yang ungkapannya sering saya ulang-ulang, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ingin melihat dunia itu membaca, ingin dilihat dunia menulis, ingin mengubah dunia meneliti. Nah, ini pentingnya menulis. Kalau teman-teman pengen mengubah dunia ya teliti, ya kan. Terbukti termasuk alat-alat device teknologi saat ini kan hasil penelitian. Ya, vaksin hasil penelitian, ya kan. Dan penelitian itu kan harus ditulis ya. Ini saling kait mengait ya antara dunia meneliti dengan menulis. Sebelum saya bahas secara detail bagaimana esai ketika lomba kemudian beasiswa, saya ngasih pemetaan dulu biar teman-teman nggak gagal paham ya. Posisi esai di mana sih ya kan? Jadi yang namanya saya awali dari tema besar ya kan. Esai itu salah satu bagian kecil dari atau ragam academic writing. Teman-teman sebenarnya sudah sering mendengar ya kan bahwa academic writing itu sebenarnya ada 6. Yang pertama itu esai. Yang kedua itu ada tesis. Tesis itu tugas akhir ya. Seperti skripsi, tesis, disertasi. Kemudian ada jurnal. Kemudian ada paper. Nah, ini kenapa saya cantumkan paper? Sebenarnya paper sama makalah sama ya. Kalau di Indonesia ya. Paper, kemudian proceeding, itu biasanya ada call of paper, kemudian kita ngirimkan abstrak, kemudian abstrak yang terpilih akan dipresentasikan dalam bentuk satu forum seminar. Itu namanya proceeding, dibukukan dalam bentuk proceeding. Satu tema besar, seminar. Kemudian ada book chapter, buku ilmiah. Misalkan skripsinya teman-teman diubah dalam bentuk buku, itu salah satu jenis academic writing. Jadi jelas ya teman-teman, esai itu posisinya di bagian dari academic writing. Sekarang kita masuk, esai itu sendiri dibagi menjadi 5. Ya. Sebenarnya awal kemunculan esai itu cuma 1. Itu kan istilah esai itu lahir di Perancis ya, seorang filsuf Montaigne itu tahun 1500-an mengatakan bahwa esai itu sebuah ulasan tentang komentar sebuah buku. Awal mula kemunculan esai itu. Jadi seperti resensi lah pendapat kita, ulasan pendapat kita tentang sebuah buku ya kan. Yang pada saat itu istilahnya namanya attempts ya kan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian masuk ke dunia kampus, masuk di dunia jurnalistik, apalagi sekarang ada media online, maka dipecah-pecah. Jenis esai itu menjadi banyak. Kemudian ketika kita akan submit kan biasanya disuruh nulis esai ya kan, makanya ada esai beasiswa. Nah jenis esai itu paling tidak ada 5. Nanti akan fokus 2 aja ya kan, karena kalau saya ini benar ya, setiap satu jenis esai itu ada benar-benar ada rahasianya ya, nggak sembarangan ya. Kita asal paragraf 1 itu apa, paragraf 2 itu apa, nggak sembarangan. Kita selama ini kan kadang-kadang ketika menulis esai asal-asalan ya, itu udah ada pakemnya. Nggak boleh sembarangan menulis opini demikian. Nanti kalau saya singgung bagaimana tipsnya supaya menang ya kan. Dan sekali lagi ini hasil tesis ilmiah, hasil penelitian saya ya kan. Penelitian saya ternyata awal mulanya sih kok bisa teman saya itu ikut esai di tempat A juara, di tempat B kok nggak juara. Ini karena paradigma lomba di tempat A sama tempat B itu berbeda. Nah teman-teman sebelum ikut lomba esai diteliti dulu siapa yang mengadakan, jenis esainya apa ya kan. Kemudian kita memutuskan ini jenisnya esai apa. Ketika yang mengadakan kampus kemungkinan besar itu esai ilmiah. Kenapa esai ilmiah? Karena biasanya juri diambil dari dosen. Ketika yang mengadakan LPM Arena, misalkan katakanlah LPM Paradigma atau lembaga plus atau misalkan lembaga koran ya kan, itu kemungkinan besar esai populer bukan esai ilmiah. Kenapa ini penting? Karena ketika kita salah melakukan atau mengerjakan esai itu berakibat fatal. Misalkan katakanlah kita ngerjakannya esai populer, sementara esai populer kan nggak ada daftar pustakanya, cuman mengutip saja. Nah ini kan kesalahan besar ya, menjadi bumerang kita. Secara otomatis nggak juara. Tapi ketika yang mengadakan kamus ya harus pakai daftar pustaka atau esai ilmiah. Nah jenis esai ada 5. Yang pertama esai ilmiah. Contohnya kebanyakan itu esai lomba. Tapi dalam tanda petik
digarisbawahi bahwa yang ngadain lomba itu kampus, fakultas, jurusan. Nah, karena biasanya jurinya itu dari dosen. Seperti yang kita tahu bahwa dosen itu biasanya kan lekat dengan dunia jurnal ya. Makanya mereka punya paradigma sendiri ketika menilai sebuah tulisan. Harus ada bukti ilmiahnya, kemudian daftar pustakanya, referensinya harus jelas. Nah, namun ada sebagian sedikit juga ketika yang ngadain itu LPM, itu kemungkinan besar esai populer, bahkan esai lepas, ya kan? Jadi nggak usah pakai daftar pustaka. Saya kasih catatannya itu untuk esai ilmiah. Kemudian yang kedua esai akademik. Esai akademik lahir ketika ini maraknya ketika ada lembaga kemudian ngasih mau menyeleksi calon penerima beasiswa, biasanya disuruh mendeskripsikan dirinya sendiri sama kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dalam bentuk esai. Ada motivation letter, ada study plan, ada 5 ini paling tidak nanti. Sebenarnya ini karena tadi saya untuk menyiapkan ini mungkin saya kupas satu aja yang secara umum ya. Ada yang misalkan motivation letter itu rahasianya apa sih? Ketika menulis paragraf pertama itu apa isinya? Ada semuanya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman butuh, tanyakan lewat Japri aja. Kemudian ada esai sastra. Esai sastra teman-teman bisa dilihat ketika koran Jawa Pos hari akhir pekan. KR akhir pekan. Biasanya di situ ada kolom budaya. Yang sering mengisi misalkan kalau Jawa Pos ada Sujiwo Tejo. Jenis esainya Sujiwo Tejo itu esai budaya, esai sastra. MH Ayun Najib, kemudian ada Gus Dur, kemudian Gusmus. Nah, itu esai sastra budaya ya kan. Lebih meskipun topik-topiknya kadang-kala kita menyangkut tentang keagamaan, kadang-kala dikemas dalam bentuk budaya, bahasanya bahasa sastra. Kemudian ada esai populer, contohnya di koran. Ada esai lepas. Esai lepas ini yang paling terakhir muncul ya. Cuman saya banyak kritik di esai lepas ini karena teman-teman yang punya media ya, khususnya yang mungkin dalam orientasinya untuk Google AdSense kan, buat blog ya kan. Tapi setidaknya kita punya prinsip ya, jangan sekarang itu banyak sekali yang sering saya kritisi media-media online yang nggak memakai standar jurnalistik ya, jadi benar-benar lepas ya kan. Kadang ujaran kebencian melekat di dalam tulisan esai tersebut. Nah, sebenarnya kan nggak boleh. Nah, makanya nanti harus hati-hati ini di esai lepas karena ini di sini nggak ada pakem, nggak ada format bakunya. Monggo ya kan. Sebelum kita masuk ke esai lomba atau esai ilmiah ya kan. Esai ilmiah kalau misalkan meskipun nggak semua lomba itu esai ilmiah ya kan. Ini saya kasih gambaran kenapa. Jadi sini benar-benar diambil dari teori ya, bukan sembarangan ya. Saya bukan ngarang ya kan, ini bagian-bagian. Ini infrastructure ya, introduction, kemudian method, result, and discussion ya kan. Ini karya ilmiah, jurnal seperti ini secara arsitektur. Teman-teman nanti bisa dikupas sendiri-sendiri. Ini karena di luar bahasa, bukan di luar sih sebenarnya, bukan fokus kita hari ini. Sebenarnya ini juga sangat kompleks sekali ketika saya menjelaskan itu judul itu bagaimana harus ada objek formal, objek material, lokus penelitian ya kan, abstrak itu bagaimana, kalimat pertama, kalimat kedua dan lain sebagainya, introduction itu isinya bagaimana, studi set itu ada, tapi karena bukan fokus kita hari ini, saya lanjut langsung. Kenapa sih ini saya tampilkan? Karena ini ada hubungannya ketika saya merekonstruksi sebuah arsitektur bentuk esai ilmiah. Jadi kalau kita lihat esai jurnal atau karya ilmiah kan seperti ini ya, lebih kompleks, lebih ramai. Nah, setelah kita kompres menjadi esai ilmiah jadi seperti ini. Jadi bagian-bagiannya cuma judul, nanti mungkin di bawahnya ada nama penulis, kemudian ada introduction atau pendahuluan. Langsung habis pendahuluan langsung pembahasan ya. Ini kenapa saya kasih metode? Karena biasanya penelitian sains kayak jurusan biologi, kimia, fisika itu kan ada cara kerjanya. Makanya cara kerja masuknya di pembahasan. Cara kerja masuknya di pembahasan. Sebentar ini. Kemudian introduction. Nah, ini sama ibarat ya, cuman dikompres ya kan. Jadi cuman judul, pendahuluan, kemudian judul, pendahuluan, kemudian langsung pembahasan. Ingat, esai ilmiah langsung pembahas. Nggak ada metode penelitian. Karena sebagian besar
esai itu lebih ke ulasan ya. Meskipun teman-teman kau pengen juara, khususnya kau kadang-kadang esai kan temanya banyak, bidang ekonomi, kau bisa ada produknya ya, meskipun itu prototipe ya. Tapi nggak sekompleks ketika kita buat karya ilmiah ya. Ada daftar pustakanya. Ini penting sekali. Teman-teman ikut lomba yang adain fakultas misalkan katakanlah Saintek ya kan, kemudian atau MIPA UNY, sementara jurinya dosen. Selama ini pengetahuan kita bahwa esai itu ya kayak esai populer nggak pakai daftar pustaka ya kan, otomatis itu bunuh diri ya kan, secara otomatis itu kalah ya, udah daftar kalah malah. Makanya ini penting ini. Sekarang kita kupas satu-satu. Judul, mulai dari judul, karena ini saya buat buru-buru ya, khusus yang esai ilmiah sebenarnya. Judul itu teman-teman nanti pas sesi tanya jawab saya kuatkan kembali bahwa judul itu paling tidak ada dua, objek formal, objek material, ya kan. Kalau penelitian ada lokusnya, ada tempat penelitian, tapi esai ilmiah cukup dua aja, ada objek formal sama objek material. Objek formal apa sih? Teori yang sudah grand teori ya kan. Misalkan motivasi belajar, ya kan. Ada dynamic government, ada misalkan living Quran, itu objek formal. Dalam judul itu harus ada. Yang kedua objek material. Objek material itu objek yang kita kaji. Saya kasih contoh judulnya aksiologi semiotik, aksiologi dalam analisis semiotik novel Laila Majnun. Nah, yang dari judul itu objek formalnya itu semiotik, makanya teori semiotik. Objek materialnya novel Laila Majnun. Harus ada dalam judul. Itu yang untuk judul, dan judul ini harus boom. Teman-teman ingat-ingat. Yang pertama B, baru. Kemudian O-nya itu orisinil. Yang M-nya menarik. Kenapa ini penting? Karena ini ranahnya lomba, ya kan? Apalagi lomba ya, itu kompetisi ya kan. Kalau selama judulnya nggak ada unsur itu, kemungkinan besar langsung di skip ya. Apalagi yang daftar banyak ya kan. Makanya harus baru, orisinil, sama menarik. Nanti kalau teman-teman masih kurang jelas ditanyakan aja. Itu yang terkait judul. Harus ada objek formal, objek material, sama boom. Baru orisinil menarik. Kita langsung ke pendahuluan. A, pendahuluan. Ya. Jadi subjudul A itu pendahuluan. Paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 isinya masalah, identifikasi masalah. Teman-teman bisa kuatkan datanya dari penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Ya. Misalkan saya mau buat masker dari sabut jagung ya, berarti tentang pandemi dulu, pandemi, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Bisa dikuatkan dengan data, kemudian jurnal-jurnal sebelumnya, ya kan. Kemudian yang paragraf kedua, pemetaan seluruh tulisan yang membahas masalah yang sedang Anda tulis. Dari masalah yang identifikasi masalah paragraf pertama kan tentunya enggak, apalagi esai. Esai itu fokus satu rumusan masalah ya, jangan melebar. Jadi ambil satu, karena terbatas jumlah halaman. Esai biasanya 5-7 halaman. Esai yang ilmiah, ya kan, 5-7 halaman. Beda dengan jurnal mungkin ada 10, ada sampai 20. Maka dari paragraf pertama tadi identifikasi masalah, kemudian diambil satu rumusan masalah yang menjadi fokus tulisannya teman-teman. Lanjut ke paragraf 3. Paragraf 3 itu tujuan atau rumusan masalah ini dikuatkan di sini. Dan di paragraf 3 itu haram hukumnya mengutip ya, karena ketika mengutip berarti nggak orisinil. Nah, paragraf keempat ada argumen inti tulisan Anda. Kenapa Anda memilih judul topik itu? Menariknya apa? Alasan akademisnya apa? Itu loh. Dikuatkan. Pakai analisa pribadi nggak apa-apa sebenarnya. Dikuatkan dengan teori juga nggak apa-apa. Tapi pada intinya paragraf 3 dilarang mengutip, haram. Masih pendahuluan, paragraf 5-8. Untuk yang kelima itu konsep 1. Kalau tadi saya kasih contoh semiotik pada novel Laila Majnun, berarti konsep 1-nya itu semiotik. Kita cerita aspek
konseptual dari semiotik. Kemudian kategori semiotik apa aja sih? Apa tanda, apa misalkan ucapan atau apa ya kan? Konsep duanya novel Laila Majnun. Coba aja nanti teman-teman kalau misalnya belum paham, kasih satu judul aja, nanti kita bedah mana objek formalnya, mana objek materialnya, terus boomnya di mana judul itu. Paragraf 5 sampai 8. Pendahuluan jadi ada 8 paragraf itu minimal. Ya. Bukan minimal kalau bisa 8 sebenarnya. Ya, 1 lembar ya kan. Kalau saya biasanya 1 lembar. Maksimal 1 lembar. Jangan kemudian melebar. 3 lembar pendahuluannya sementara pembahasannya cuma 2 lembar ya. Itu kan nggak link and match kan. Sekarang setelah pendahuluan, subjudul yang kedua ada pembahasan. Pembahasan itu isinya apa aja ya? Paragraf 9 sampai 11. Sebenarnya ini bukan 9 lebih kompleks juga nggak apa-apa ya. Ini saya bahas yang 9 sampai 11 itu isinya tentang apa sih? Penjelasan akademis dari tulisan Anda. Dibahas ya kan. Makna atau refleksi. Refleksi itu semacam pembiasan atau pencerminan atau implikasi ya. Mengapa seperti itu ya kan? Nah, ini apa penyebabnya? Ini salah satu contoh aja ya, paragraf 9 sampai 11. Yang paragraf 12 sampai 13, implikasi praktis dari tulisan Anda pada kebijakan, contohnya kebijakan pemerintah, sekolah, lembaga, dan program-program lain. Nanti kalau ada yang minta contohnya esai yang sudah pernah juara, nanti saya karena biasanya terlalu teoritis nanti bingung nanti kalau lihat contohnya siapa tahu lebih paham. Ke-13 itu implikasi konseptual atau teoritis dari tulisan Anda, arah baru tulisan dalam topik ini. Kebaruannya mana ya kan? Tentunya hal-hal yang belum ada ditulis sebelumnya ya. Tadi subjudul yang A untuk esai ilmiah saya tekankan lagi pendahuluan, subjudul B itu pembahasan, C itu kesimpulan atau penutup. 1 paragraf saja ya kan. 6 baris cukup. Poin terpenting yang menyejukkan dari tulisan Anda dan saran. Jangan lebih dari 1 paragraf. Apalagi lebih dari 1 halaman. Nah, daftar pustaka. Jadi sekali lagi saya tekankan dalam esai ilmiah itu ada daftar pustaka. Cuman ada catatannya, bedanya dengan jurnal apa sih? Atau karya tulis ilmiah? Enggak serame karya tulis ilmiah. Di sini yang penting-penting aja, yang menjadi landasan aja. Jadi sumber sekunder itu nggak usah ditampilin di sini. Jadi sumber-sumber primer aja. Ya paling 1 lembar cukup daftar pustaka. Itu yang esai ilmiah. Yang biasanya jenis esai lomba itu esai ilmiah. Meskipun ada kalanya ketika misalnya yang ngadain kayak semacam misalkan LPM itu esai populer. Nanti pendekatannya saya koran. Saya juga nanti akan saya singgung yang koran nanti bagaimana yang populer itu bagaimana. Ya, meskipun nggak sesetil tapi tetap nanti teman-teman bisa baca PPT-nya. Yang kedua ada esai beasiswa. Sebenarnya tadi ini saya buat terakhir, jadi ada kalau teman-teman mau tanyakan yang motivation letter itu isinya apa aja. Nah, itu ada. Cuman di sini belum saya buat slide-nya ya. Ini paling tidak secara gambaran umum. Saya ambil contoh format esai beasiswa LPDP tahun kemarin 2021. Itu ada 6 ide pokok atau poin penting. Yang pertama itu deskripsikan diri Anda. Jadi teman-teman kalau dalam kajian filsafat berangkat dari ontologi. Saya kira semua jenis tulisan itu berangkat dari ontologi dulu. Jadi menjawab pertanyaan apa? Kalau tadi esai ilmiah pendahuluan ya, apa masalahnya? Itu selalu dijawab di awal. Pertama kali kita nulis paragraf itu menjawab tulisan apa? Apa masalahnya? Ketika esai beasiswa atau esai akademik, siapa Anda ya kan? Siapa ya? Apa ya kan? Deskripsi Anda itu bagaimana? Mulai dari nama, kemudian jurusan yang berhubungan dengan dunia akademik tentunya. Kemudian yang kedua, deskripsikan masalah urgen yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Tentunya solusi di sini harus pakai pisau analisnya keilmuan teman-teman yang diambil di jurusannya ya kan. Misalkan saya jurusannya ilmu perpustakaan, nggak mungkin kan pakai pisau analisis anak ilmu hukum, ya
Itu akan mempengaruhi daya analisisnya tentunya kan, sama profesionalisme. Ide pokok paragraf ketiga itu deskripsikan pentingnya ilmu yang Anda ambil dan bagaimana ilmu yang Anda dapat kontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini saya kira ada hubungan dengan yang poin 2 tadi ya, cuma lebih dispesifikkan ya kan. Benang merahnya gimana ya, kenapa Anda bisa dijelaskan di sini. Yang keempat, deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Nah, yang realistis ya. Saya jurusannya perpustakaan atau pendidikan kimia, tapi impiannya pengen merubah kebijakan atau memberantas korupsi. Ya itu meskipun itu masalahnya Indonesia, tapi nggak relevan dengan nggak kapasitasnya saya ya kan. Makanya itu harus link and match-nya. Kemudian yang kelima, deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan. Ya kan? Yang keenam, deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Ingat, kau bisa aktualisasinya. Jadi kalau dalam ilmu manajemen itu SOP-nya ya, manual banget, bisa diterapkan realistis, nggak terlalu idealis ya, sesuai dengan kapasitas kita, jurusan kita. Nah ini untuk poin-poin pentingnya, untuk poin 1 atau ide pokok paragraf pertama yang bisa ditulis teman, mulai dari nama, alamat, background pendidikan, ya, pengalaman, volunteer ya kan, kalau teman-teman anak misalkan ini pada pokok asa itu bisa ya. Bahkan itu seringkali paling diperhatikan karena nilai esainya teman-teman itu di sosial ya, social impact. Ini sosial, bukan menghebatkan dirinya sendiri, tapi bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat secara luas atau menghebatkan banyak orang. Itu yang menjadi fokus. Jadi teman-teman yang misalkan waktu kuliah prestasinya sedikit, jangan minder ya, tapi pengabdiannya banyak. Itu justru kemungkinan besar yang akan dipilih malahan. Ya. Banyak bertabur bintang prestasi, tapi asosial malahan ya kan, nggak ada pengabdiannya, itu malahan lemah, terlalu egois, individualis ya kan. Pengalaman bekerja, sekali lagi bekerjanya ya jangan semua dicantumin ya kan. Yang berhubungan dengan jurusan yang diambil dan yang akan diambil ya tentunya kan, pengalaman kerja ya kan. Enggak supaya tebel ya kan, nggak bisa. Karena yang namanya esai beasiswa itu sekitar 1.500 kata maksimal. Rata-rata demikian, jadi dibatasi. Belum tentu ketika kita mengulas banyak prestasi disebut semua, nanti pada akhirnya menjadi bumerang bagi kita, malah enggak. Bosan, ini terlalu terlalu branded ya kan, atau pencitraan. Kemudian beda poin kedua tadi yang bisa ditulis itu masalah yang sesuai dengan jurusanmu, pilih masalah yang sesuai dengan pekerjaanmu ya kan. Kemudian ada pilih masalah yang solusinya kamu passion banget ya kan, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kegiatannya selama ini ya kan. Seperti tadi yang saya contohkan, nggak mungkin saya menyelesaikan korupsi ya kan, karena jurusan saya kan ilmu perpustakaan. Teman-teman harus direlatekan, link and match-kan antara jurusan dengan masalah yang kita ambil, yang kita jadikan ulasan di esai kita. Ini mungkin kalau seleksi administrasi nggak pengaruh banget ya, cuma di checklist. Bumerangnya ketika wawancara, teman-teman lolos wawancara, wah nanti benar-benar yang dikupas banyak itu di esainya. Dikonfirmasi, ditanyakan alasannya ya kan, motivasinya. Pilihlah masalah yang paling mungkin untuk diatasi dalam waktu yang relatif singkat, 2-3 tahun. Untuk poin 3 yang ditulis, ambil beberapa mata kuliah. Mata kuliah kan biasanya itu variabel ya, biasanya teman-teman pasti tahu sendiri, sesuaikan jurusannya ya kan. Fungsi masing-masing mata kuliah sebagai landasan teoritis ya kan. Jadi pisaunya, kita mau menyelesaikan masalah misalkan korupsi ya kan, pisau analisisnya pakai apa? Pakai ilmu pendidikan, bisa ya kan, lewat sekolah, penanaman pendidikan anti korupsi. Nah, boleh pakai teori pendidikan yang sesuaikan dengan jurusan kita, kalau jurusannya pendidikan. Kemudian jelaskan bagaimana mata kuliah membentuk skillmu untuk menyelesaikan masalah pada poin 2. Untuk poin 4, pilihlah impian sesuai dengan jurusan, ya sama. Ketika hukum, misalkan mungkin jadi dosen di bidang hukum, ya. Yang realistis, yang jelas. Ya.
Jelaskan bagaimana impian kamu membuat berkontribusi untuk Indonesia lebih baik. Jelaskan bagaimana pekerjaan kamu di masa depan. Untuk poin 5 dan 6, pilihlah yang 5 itu pilihlah pekerjaannya sesuai dengan jurusanmu, ya kan? Jelaskan bagaimana. Jadi benar-benar fokus, ya kan? Jangan melebar. Jadi pekerjaan misalkan sebagai OB nggak usah dicantumin di sini karena bukan dunia akademis ya. Yang keenam, tunjukkan langkah-langkah konkret, ya aktualisasinya di lapangan. Jadi bisa diterapkan itu, realistis, ya kan. Orang-orang yang lembaga yang kemungkinan akan diajak berkolaborasi ini penting, ya kan. Kalau dalam ilmu manajemen bagian apa ya namanya kerjasama, ya kan, relasi, ya kan. Jika ada sebutkan peran beasiswa dalam ini penting juga sebagai diplomasi supaya makanya misalkan saya kasih contoh saya karena berkecimpung di dunia tulis menulis di koran ya, besok kalau misalnya terima beasiswa nanti ketika terbit di koran saya akan melekatkan atau mencatut afiliasi penerima beasiswa LPDP misalnya itu kan. Oh ini bagus, sementara ini kita tahu tulisannya banyak. Ini yang esai akademik. Tapi sekali lagi ini yang khusus yang esai LPDP sama unggulan ya. Kalau beasiswa luar negeri kan jenis esainya lebih banyak. Ada motivation letter, ya kan. Kemudian ada motivation letter, kemudian ada personal statement, kemudian ada statement of purpose, kemudian ada study objective sama study plan. Biasanya kalau dulu saya daftar di Jepang, yang dipakai itu study plan, itu study objective sama motivation letter. 3. Nah, tapi nih teman-teman beasiswa unggulan sama LPDP ini yang poin yang saya sampaikan tadi di PPT. Teman-teman kalau misalnya masih butuh yang tentang isinya tentang motivation letter apa sih? Nanti japri saja ya, karena waktunya ini sangat terbatas, jadi saya lanjut ke esai populer aja. Ini kenapa saya sampaikan ya, tadi jangan salah ya, ketika nanti lembaga yang ngadain itu LPM, jenis esainya populer ya, kayak kita nulis di koran, persis. Apalagi aktivis ya, kayak LPM Arena biasanya esai lepas malahan itu. Jadi nggak pakai daftar pustaka. Kenapa ini saya singgung ya kan? Jadi masih ada hubungannya. Di samping kita juga menyinggung tentang esai populer. Esai populer itu contohnya koran atau lomba, meskipun nggak banyak ya, lomba yang mengadakan institusi jurnalistik seperti Kompas, kemudian majalah, kemudian ada LPM, ya kan? LPM itu lembaga mahasiswa. Nah, esai populer yang disusun untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar fakta atau data menurut rangkaian logika sendiri, ya kan? Teman-teman perhatikan yang merah, pendapat, pikiran, tapi nggak asal berpendapat ya. Harus ada dasarnya, ada penguat datanya, ada faktanya. Cuman dikemas dalam rangkaian logika sendiri. Ya, ini yang patut diperhatikan. Bedanya dengan makalah jelas, bedanya dengan asal kritik jelas. Kalau kita asal kritik tapi tanpa solusi, itu kan cuma kritik aja. Pemerintah kelemahannya ini tanpa adanya solusi. Ya itu bukan opini populer, bukan beropini, bukan. Nah opini ketika mengkritisi suatu isu atau wacana harus ada solusinya. Bahkan yang paling proporsinya besar itu tawaran solusinya. Esai juga sama itu. Ketika lomba esai, tawaran solusinya yang lebih banyak diulas, ya kan. Berdasarkan rangkaian logika sendiri. Bedanya dengan makalah ini dikemas sepopuler mungkin, ya kan. Semenarik mungkin, serenyah mungkin, karena beda. Ini nulis populer itu atau nulis esai lomba ketika yang ngadain biasanya instansi-instansi yang jurnalistik itu punya seni ya, nggak sembarangan. Diksinya harus tepat, diksi yang mudah dipahami, tapi apa ya isinya renyah itu loh. Keuntungannya banyak, ada bisa menyampaikan gagasan, menambah wawasan, branding diri atau institusi nama menjadi terkenal, menambah pendapatan, ya kan. Tapi ini nggak usah orientasi dulu ya kan, karena secara otomatis hukum alam ya, ketika kita tulisannya bagus pasti honor itu mengikuti, ya kan. Kalau kita membidik tulisan-tulisan media yang mainstream, ya kan. Nah ini saya kira sambil saya jelaskan flashback ke tadi yang di awal esai ilmiah. Jadi
ubah. Kadang-kala ketika kita menulis esai entah itu lomba, yang paling awal dibingungin teman-teman itu ide. Makanya jangan heran ide itu mahal sekali ya kan. Bahkan teman-teman jangan sekali-kali mencuri ide ya, plagiasi tapi plagiasi ide itu berbahaya sekali ya kan. Karena biasa apalagi ide itu melekat hak kekayaan intelektual bisa dipidana itu. Atau branding ya, brand ya, itu bisa dipidana. Merek, logo itu bisa dipidana. Makanya hati-hati ini. Menjemput teman-teman ubah jangan mencari ide ya, menjemput ide. Artinya apa? Ketika saya misalnya katakanlah misalnya HP saya hilang ya kan, mau dicari kan 1 jam kemudian 2 jam kemudian bahkan mungkin nggak ketemu ya kan 1 minggu 1 bulan karena paradigma kita mindset kita mencari. Coba ubah menjemput. Nah, saya punya adik sekolah di SD Muhammadiyah Sapen mau tak jemput. Oh jaraknya sekian, estimasi kemacetan sekian. Nah, ada target, ya kan? Lalu bagaimana ketika kita mau ikut lomba esai tapi bentuk formatnya esai populer ya kan? Kalau esai ilmiah saya flashback kembali menjemput idenya di Google Scholar biasanya. Kalau bisa jurnal internasional biasanya ada tema-tema yang terbaru gitu. Tapi tetap nanti dikemasnya dalam bentuk esai bukan jurnal ya. Kalau esai populer itu bisa lewat news, detik news misalkan, kan ada biasanya kolom yang terpopuler, terviral ya misalkan, itu diperhatikan di situ. Headline koran, halaman pertama, editorial, itu biasanya sampingnya tulisan opini, itu biasanya wacana-wacana yang sedang hangat. Tajuk rencana kalau di KR, atau sumber elektronik lainnya, kan banyak. Biasanya headline, ada tulisannya headline. Itu menjemput ide yang internal. Sekali lagi kalau esai ilmiah lewat apa Google Scholar bisa, Sinta bisa, atau portal-portal temu kembali informasi. Menjemput ide yang eksternal, teman-teman bisa lewat kuliah, seminar itu. Seminar kan temanya sedang hangat ya kan. Bahkan quick respon ya kan. Yang sedang hangat sekarang apa misalkan tentang kemarin itu tentang wadas misalkan ya, dibahas tentang itu. Cuman dikontekstualisasikan dengan tema esai yang diangkat. Bisa lewat makalah. Karakteristiknya jangan sekali-kali, saya kira ini umum, masih umum. Semua tulisan nggak boleh sara dan nggak boleh saru. Teman-teman ada satu di antaranya ini, meskipun tulisannya bagus, otomatis itu tulisan akan ditolak atau misalkan nggak menang. Ya kan? Kalimatnya ini secara arsitektur ya, semuanya baik itu esai ilmiah, khusus lebih-lebih esai populer, kalimatnya pendek, paragraf tidak gemuk, kalimat mudah dipahami dan paragrafnya koheren. Jadi jangan terkesan terpotong-potong antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kayak yang terpisah-pisah ya kan. Sebenarnya ada tekniknya supaya koheren itu loh. Teman-teman nanti tanyakan aja kalau misalkan supaya koheren bagaimana sih? Ada tekniknya itu. Pakai diksi, pakai kata kunci. Kalimat mudah dipahami, paragrafnya koheren, menggunakan kalimat aktif ya, jangan pasif. Kecuali kalau misalkan esainya bentuk ini, esai eksperimen di laboratorium itu biasanya pasif nggak apa-apa. Bahkan sebagian besar pasif, dicelup ya, atau disaring ya kan. Cara kerjanya itu loh. Panduan, topiknya aktual ya kan, judulnya menarik. Saya kira ini boom tadi ya kan, leadnya memikat argumen baru. Ini saya singgung aja karena biasanya kan lomba sebagian besar esai ilmiah. Kemudian kutipannya jelas. Meskipun di sini nggak ada daftar pustaka, khusus esai populer, itu minimal kita sitasi, ada sitasinya. Misalkan Suwanto dalam kurung 2020 mengatakan nama dan tahun. Panjang tulisannya disesuaikan dengan medianya. Kalau misalkan esai populer biasanya 5 halaman. Nah, ilmiah sampai 7 tadi kan. Ini ada besok lomba esai yang ngadain tapi lembaga jurnalistik itu 5, nggak usah banyak-banyak ya kan. Banyakan itu 5. Karena di sini nggak ada subjudulnya sih di esai populer kirim tulisan. Ini saya singgung aja untuk membuat judul esai populer ya. Beda sekali kalau tadi esai ilmiah boleh panjang ya. Maksimal 15 atau 10 sampai 15 kata. Nah ini apalagi media mainstream itu maksimal 5. Tapi nanti teman-teman baca sendiri karena fokus kita kan di anu. Sedangkan untuk esai lepas,
esai lepas banget ini sekarang kan di era digital saat ini sedang marak ya kan. Tapi jangan sekali-kali teman-teman diterapkan di media yang mainstream seperti KR ya. Auto ditolak ya kan. Karena mereka biasanya ada kepentingan tertentu. Misalkan ya sesuai dengan visi misinya lembaga yang punya media itu. Misalkan tentang di BNPT orientasinya Islam damai ya tentang Islam damai. Yang penting judulnya menarik, panjang nggak apa-apa ya kan. Gaya judul berbeda dengan. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya kan. Nah, ini saya kasih contohnya jelas. Paragraf 1 itu sekali lagi berawal dari ontologi, menjawab pertanyaan apa, masalah yang kita angkat apa sih ya kan. Satu fokus masalah saja. Teman-teman bisa mengulas lebih hebat lagi kalau teman-teman memixkan dengan penyajian atau kemas ulang dengan esai pendekatan esai sastra. Bagus sekali. Saya beberapa kali nyoba auto diterima ya kan. Apalagi misalkan media sekelas Kompas, Jawa Pos sama KR, wah itu suka yang isinya ya kan. Ini contoh paragraf isi. Paragraf penutup kalau esai publik cukup satu paragraf saja. Nah, ini yang korannya. Saya kira itu. Nanti mungkin lebih banyak ke diskusi ya. Nah, diskusi sedikit gambaran tentang jenis-jenis esai tadi. Jadi saya kasih kesimpulan bahwasanya teman-teman perhatikan ketika ikut lomba, ya kan? Ikut lomba jenis esainya apa? Oh, esai ilmiah. Ya, berarti pakai yang ini, yang tadi di awal tadi kita kupas, ya kan? Oh, ternyata yang ngadain itu LPM paradigma, LPM arena. Nah, itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi. Emang harus esai populer, ya kan? Biasanya berhubungan dengan politik baik di dunia kampus ataupun apa. Ikutin. Pada ininya jangan egois ya. Pakai kacamata kita sendiri, pakai perspektif kita sendiri, ya kan? Sama ketika kita nulis media sama seperti itu. Apakah misalkan esai beasiswa, itu paragraf 1 isinya tentang apa? Bahkan kalau di luar negeri yang khusus yang tadi kayak itu bukan 6, kalau tadi kan 6 di LPDP, cuma 3. Karena biasanya dikerjakan on the spot ya kan. Beberapa kampus itu disuruh membuat esai tapi di TKP. Cuma 3 paragraf, harus dihafalin dulu ya kan. Jangan mikirnya ketika pas buat ya kan. Apalagi grammar ya berhubungan bahasa Inggris misalkan seperti itu. Ada esai sastra, kemudian esai populer, esai lepas. Saya kira itu nanti teman-teman bisa lebih banyak ke diskusi. Saya kan nggak tahu biasanya ketika ikut lomba atau misalkan nulis tentang esai itu kesulitannya apa sih? Mungkin nanti bisa ditanyakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Wanto atas materi yang luar biasa. Ini teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja nanti di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun ada yang mau speak up langsung nih, boleh banget. Nih Mas ada yang pengen banget nih ternyata hasil dari esainya dia untuk direview. Itu kira-kira bisa menghubungi Mas Swanto lewat mana ya Mas gitu? Mau di review sekarang nggak apa-apa. Kalau mau masih malu-malu lewat ya. Tapi kalau misalkan di sini sambil teman-teman membagikan, karena biasanya kalau saya pelatihan esai ada 2 ya, ada pembedahan karya itu. Kadang-kala kalau kita cuma teoritis saya panjang lebar 2 jam itu paham, tapi ketika praktek kok susah itu. Alternatifnya biasanya dibedah ya. Ini kesalahannya apa? Dengan kita membedah kita tahu ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman yang nanya itu masih malu nanti lewat WA ya kan. Tapi kalau mau dibedah di sini saya langsung mulai dari judul per titik komanya, kalimatnya, kesalahannya di mana, biar teman-teman juga tahu. Monggo. Oke, ini dari Mbak Niken Retno. Apakah bersedia mau langsung direview di sini atau bagaimana? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya masuk ya, Mbak? Masuk, Mbak. Saya belum pernah membuat esai, makanya penasaran apakah saya itu bisa atau gimana gitu. Makanya pengennya tuh
kalau bisa saya mencoba menulis esai, kemudian direview kira-kira kekurangannya apa dan harus bagaimana gitu. Karena sejauh ini saya selalu bingung kalau mau Oh, membuat siap. esai itu gimana. Ya. Iya, tapi pada intinya bisa ya semuanya. Karena saya belajar esai ya nggak lama kok. Itu malahan kemampuan terakhir ya. Kalau dulu pas awal-awal saya mahasiswa, maba, karya ilmiah dulu ya. Tapi beruntung saya mulai dari karya ilmiah. Itu apa ya, step by step yang tepat ya kan. Teman-teman kalau bisa literasi ilmiahnya dulu yang dikuatin. Karena dengan literasi ilmiah kita bisa menganalisis karakteristik dari apa yang akan kita pelajarin. Jadi sebelum saya tembus di koran gitu kan, sebelumnya itu sudah sering ikut lomba karya tulis ilmiah, sering presentasi di mana-mana. Tapi kok kayaknya kayak karya ilmiah itu menunggunya waktu lama ya. Yang tiap hari apa? Ternyata ada korannya. Nggak langsung saya nulis di koran, nggak, tak teliti per judulnya, kalimat itu bagaimana, bahasanya bagaimana. Kemudian saya buat tesis ilmiah, poin-poinnya, yang sebagian besar, yang sebagian tadi sudah saya tampilkan di slide ya kan. Jadi jangan heran ini nggak ada di buku ya. Teman-teman nanti kalau dicari di buku, mungkin ada bagian besar itu kan motivasi ya. Teman-teman, kalau saya siap ya kan, misalkan ada tulisan teman-teman mau pengen orientasinya mau kemana, mau ikut lomba, saya siap review judulnya itu kurangnya apa, kemudian ini kalimatnya kurang apa, mulai dari idenya dulu kan, karena ide yang paling penting kan, karena apalagi ketika lomba ya kan, harus ada novelty-nya ya kan, karena itu paling penting. Setiap saya misalkan saya kemarin ini yang beberapa waktu terakhir itu kemarin saya bimbing anak sekolah SMA sama MTS ya. Ya karena idenya novelnya tinggi menang otomatis juara satu. Nek orang juga ada karakteristik. Monggo kalau misalkan nanti masih malu-malu terus kemudian atau belum punya tulisan, sebenarnya makalah juga bisa. Makalah disulap jadi koran itu bisa. Nanti lewat WA nggak apa-apa. Atau lewat IG, tapi lebih efisien lewat email. Biasanya saya nerima lewat email, kemudian saya kasih masukannya lewat email juga. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung lewat Google Meet juga saya persilakan asal janjian dulu. Saya kira itu. Oke, Mas, mungkin bisa berbagi emailnya, Mas, dan juga Oh IG-nya iya, biar teman-teman nanti bisa langsung siap. menghubungi Mas Ini saya chat ya. Suwanto. Iya, siap, Mas. Ya, jadi nanti teman-teman yang udah punya esai nih mau direview nih bisa langsung aja nanti kontakkan nama Mas Wanto bisa lewat Gmail maupun nanti lewat Instagram ya Mas. Oke, adakah lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin ini sih Mas, mungkin bisa di share screen kan Mas salah satu contoh Oh ya, dari siap. ya biar teman-teman punya gambaran nih Mas Ya, kalau yang pembukaan tadi seperti apa iya. gitu. Oke. Mungkin sambil yang lain itu nunggu pertanyaan saya singkat. Baik, siap Mas. Teman-teman bisa dipersiapkan ya pertanyaannya Iya, kalau punya pertanyaan. boleh dipotong kok. Misalkan nggak harus nanti selesai ini. Misalnya di tengah jalan mau Oke. tanya monggo. Oke, Soalnya biar siap. efektif. Oke. Saya mulai esai itu tahun 2018 ya. Tapi karena nggak langsung terjun ya, jadi tak teliti dulu. Oh, ternyata pengaruh ya, jenis-jenis esai itu sangat pengaruh peluang kita untuk menang. Malah menjadi bumerang ketika kita salah memutuskan itu jenis esainya.
Nah ini sananya. Ini tahun 2017. Juara 1 kebetulan. Wah, mantap Mas Min, bisa jadi motivasi nih buat teman-teman yang mau tanya. Ini banyak teman-teman yang merasa ini sih Mas, yang merasa minder, merasa takut karena takut belum pernah mencoba, jadi takut tulisannya jelek nih Mas. Nanti bisa dikasih tips-tipsnya Mas, cara membangun semangat nih biar nggak takut, nggak minder gitu. Ini kan menyamai ide information for all melalui layanan perpustakaan adaptif. Nah ini objek formalnya ada, objek materialnya juga ada. Objek formalnya yang berkaitan teori ada. Ini tentang perpustakaan adaptif. Bahkan lebih kategorinya ada information. Dalam perpustakaan adaptif tentu ada poin pentingnya yaitu information for all ya. Informasi, inspirasinya itu kan supaya informasi itu bisa diakses siapa saja, khususnya anak-anak difabel netra itu loh. Nah, objek materialnya difabel netra, akses informasi difabel netra ya kan. Jadi teman-teman coba kau ikut lomba esai ya, khususnya esai ilmiah. Ini kan saya kasih contoh esai ilmiah dulu kan. Nah, esai ilmiah ini khusus kata kunci yang belum terdengar itu loh. Misalkan saya dulu ada halal value chain, otomatis juara itu. Ya dengan catatan ngikutin panduan seperti tadi ya kan. Tapi itu kemungkinan besar itu jauh lebih besar itu loh. Kemungkinan juara itu jauh lebih besar. Living Quran misalkan ya kan. Dynamic government di masa pandemi misalkan. Bahwasanya ketika saat ini pas awal-awal Covid kan semua administrasi di bidang pemerintahan itu kan bermigrasi jadi digital ya, pakai ngurus KTP, pakai apa? Pakai nggak harus datang langsung ke tempat, ke TKP ya kan. Makanya judulnya saya Dynamic Government di masa pandemi ya kan. Nah, itu otomatis saya sendiri aja ini baru dengar itu Dynamic Government, otomatis itu. Jurinya akan memprioritaskan ya. Esai ilmiah itu maksimal 7 ya, 5 sampai 6 7. Jadi 5 sampai 7 halaman. Yang pertama tadi ada judul, kemudian nama apa ya? Nama penulisnya, kemudian pendahuluan. Nah, jadi saya terangkan di sini ini boleh diawali kalimat basa-basi nggak apa-apa. 1 sampai 2 3. Jadi nggak cuma 8 paragraf tadi seperti biasa 10 misalkan ya kan. Tapi diawali basa-basi dulu. Pendidikan merupakan, Al-Quran merupakan firman ya kan. Boleh. Ayat-ayat Al-Quran, kata-kata motivasi dari orang-orang besar. Nah, boleh. Baru kita nampilin identifikasi masalah ya kan. Ini identifikasi masalah kan banyak dari umum ke khusus ya. Dari umum ke khusus. COVID misalkan saya mau buat masker ya kan. Masker berbahan apa ya? Berbahan dasar pakai sabut jagung ya kan. Ya dari cerita dari pandemi dulu secara global di Wuhan, kemudian dalam 1 paragraf diidentifikasi masalahnya. Tentunya kan nggak mungkin kita bahas semuanya, apalagi esai itu fokus 1 masalah saja. Nah, salah satunya kelangkaan masker. Nah, paragraf selanjutnya berhubungan dengan masker. Masker itu sangat penting ya kan. Selama ini misalkan terjadi kelangkaan, dikeluarkan data apa ya kan. Nah, itu juga bagus. Kemudian nanti paragraf selanjutnya karena cerita tentang ini. Kenapa sih ide information for all itu? Informasi itu penting untuk semua ya kan? Bisa pakai undang-undang, dikuatkan pakai undang-undang bahwa pendidikan hak segala bangsa. Begitu juga informasi. Ya kan? Jadi nggak cuma orang yang normal saja, orang yang non-difabel, orang yang non-difabel saja, tapi kaum difabel juga butuh informasi karena mereka juga butuh akses pendidikan ya kan. Dijelasin 1 paragraf, 2 paragraf ya kan. Tapi pada intinya antara 1 sampai 2, maksimal 2 ya, jangan lebih pendahuluan. Baru closing di pendahuluan itu berdasarkan berbagai masalah yang dialami siswa. Nah, diperlukan solusi strategis untuk memupuk minat baca. Nah, ini pamitnya. Langsung ke pembahasan.
Dan teman-teman di pembahasan ini karena biasanya dibatasi ya berapa 1.500 kata supaya nggak monoton, ada gambarnya, ada grafiknya, itu kan nggak masuk hitungan program sama grafik. Tapi buat sendiri ya, jangan kemudian screenshot kemudian di crop, jangan. Kau bisa buat sendiri. Atau bentuk flowchart atau tabel, ya kan? Karena biasanya kita awali dengan analisis masalah, ya. Penelitian sosial itu biasanya gitu. Kalau misalkan penelitiannya eksperimen, anak-anak saintek misalkan kan biasanya ada cara alat dan bahan, cara kerja ini disajikan di sini semua, di pembahasan semua. Nggak ada metode ya. Jadi semuanya di dalam bentuk parafrase, bukan poin-poin alat dan bahan 1, 2, 3, bukan, tapi parafrase, paragraf bentuknya. Nah, begitu juga cara kerjanya juga paragraf, ya kan. Jangan lupa gambarnya, kemudian sebenarnya ini poin-poinnya gini ini tidak dianjurkan ya, tapi karena ini saya buat mendesak juga harus dikategorikan, jadi saya buat poin-poin. Biasanya itu bukan bentuknya poin-poin, tapi bentuknya parafrase. Misalkan digital. Ini tentang temuannya kita, maksudnya ulasan kita ya. Yang namanya esai kan sebenarnya ulasan. Ulasan itu bahkan eksplorasi sendiri itu tuh. Meminimalisir sumber di sini. Ya, sumber paling beberapa ya, tapi kebanyakan eksplorasi sendiri itu. Mengembangin sendiri kata-katanya, ya kan. Kemudian yang di Faber Corner ini saya buat sendiri gitu. Baru kesimpulan satu paragraf. Dan ada daftar pustakanya, meskipun nggak serame jurnal ya, tapi paling tidak satu lembar dah. Ada jurnal internasionalnya, jangan lupa. Ada buku induknya. Ini yang esai ilmiah. Esai yang lombanya biasanya yang ngadain kampus, khususnya fakultas. Nah, karena biasanya dosen yang diambil juri itu dosennya. Sementara dosen kan selama ini kan berkecimpung di dunia jurnal. Makanya mereka punya paradigma sendiri penilaiannya. Kenapa ini penting ya? Ini yang esai ilmiah. Kalau esai beasiswa, sebentar ini bukan ini. Sebenarnya ada, tapi tak cari-cari di sini. Ini tadi belum nemu. Saya punya itu contoh esai beasiswa. Tapi saya perlu tekan jangan sekali-kali ngubah template aja. Jadi saya mau ganti template-nya sama persis dengan kakak tingkat saya yang kebetulan keterima di beasiswa luar negeri kan. Jangan, buat sendiri. Meskipun harus tahu tentang isinya itu tentang apa aja. Tapi pada ini buat sendiri, jangan kemudian ngedit template orang lain. Nah, esai populer koran tadi sudah di PPT. Kemudian esai populer lomba. Nah, ini juara 1 juga. Nah, ini integrasi moderasi Islam. Ini yang adain UIN kayaknya. Integrasi moderasi Islam dan Pancasila untuk mengukuhkan ukhuwah kebangsaan. Jadi judulnya lebih singkat. Nek populer lebih singkat. Jangan panjang-panjang ya. Nek populer itu lebih singkat. Bahkan 1 baris kau bisa. 1 baris aja. Oke, Mas. Ini ada yang raise hand, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Ini bentar. Nggak ada daftar pustaka ya. Meskipun ngutip. Ya, saya kira itu. Monggo yang mau tanya. Oke, Lanjar dipersilahkan yang sudah raise hand. Terima kasih Kak Moderator dan pemateri. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lanjar Triyono. Saya berasal dari Lampung, dari kampus UIN, sama Kak Inoy. Di sini saya ingin nanya Kak. Di sini tuh saya tuh buat esai gitu ya. Terkadang itu atau buat website buat artikel gitu. Itu bisa nggak sih esai itu dimasukkan ke artikel atau gimana gitu Kak? Soalnya dalam penulisan itu paragraf itu jadi penentu nggak sih untuk penilaian esai? Iya. Terima kasih Kak. Iya. Nulis artikel.
artikel sebenarnya masih umum ya. Artikel itu masih umum. Jadi artikel untuk lomba apa ini? Apa Iya, mau untuk lomba? Iya, Nah, Kak. yang ngadain ya Pak? Bisa saya kan ikut ini apa namanya website Kompasiana itu, Kak. Nah, Oh, dan itu esai lepas itu. oh lepas. Kompas ya, lepas. Jadi kalau teman-teman pengen bagus itu malah lebih menulis kreatif itu. Seperti Oh, ini. konten-konten itu. Jadi tapi itu termasuk jenis esai lepas sama populer. Kalau di media online itu biasanya esai populer sama lepas. Tapi kalau saya saranin mending populer aja karena terlalu lepas itu nggak ada apa ya namanya. Jadi lepas banget ya kan. Kadang malahan justru munculnya hoax itu di esai lepas. Karena saya teliti ada banyak ya. Pimretnya media online itu justru bukan lulusan ilmu jurnalistik. Atau punya pengalaman praktisi di bidang media mainstream itu loh. Itu kan berbahaya sekali ya ketika menyeleksi punya perspektif sendiri kan. Ada beberapa yang saya tag, maksudnya kalau ada teman-teman ini loh, contoh misalkan, jadi yang meskipun esai ya kan sebenarnya ada ilmunya ya kan, ada etika yang melekat di dalamnya itu. Tiap paragrafnya itu pengaruh ya kan. Bahkan proporsinya pendahuluan itu 10-15% dari total. Pembahasannya itu minimal 35%. Ya. Cara menyajikan para kalimatnya itu ada. Ya. Supaya menarik itu ada. Kalau kita karya ilmiah kan cuma SP, SPO, cuma memainkan kata hubung aja ya, SPOK ya kan. Tapi ini esai populer itu bebas, tapi yang penting apa ya? Menarik, renyah. Karena kalau kita nulis ikut lomba atau misal ngirim di koran tapi perspektif kayak kita buat makalah nanti kaku banget. Kita sendiri aja membaca kok bosan ini loh. Apalagi dilombakan ya kan. Jadi ada Mas, kalau misalkan Masnya itu pengen dianuk nanti Jabri aja nggak apa-apa. Nah, ini Mas contohnya Mas Yanuk ya. Itu lebih mengena malahan. Lebih mengena. Jadi kesalahannya mana ini? Kalimat ini kesalahan ini kata hubungnya demikian. Sampai titik komanya, bahkan penggunaan kata hubungnya itu sebenarnya banyak kesalahan. Misalkan saya kasih contoh sedangkan ya kan. Nah, sedangkan itu harus bertolak belakang ya kan. Ketika kita membandingkan sesuatu hal yang identik atau senada itu nggak boleh sedangkan, tapi sementara itu adapun Anies Baswedan dalam kurun 2020 mengungkapkan bahwa pendidikan karakter. Nah, sementara itu, tapi kan banyak yang sedangkan. Amin Abdullah 2011 seolah-olah pendapatnya bertentangan itu, padahal pendapatnya hampir mirip ya kan, senada. Harus pakainya sementara itu. Ani pergi ke selatan, sedangkan Budi wajib ke utara. Wajib bertentangan. Itu baru kata hubung. Belum yang lain, diksi-diksi yang digunakan. Kalau populer itu lebih apa ya? Oh, kita lebih nyeni lah gitu ya. Bermajas. Mulai dari media mainstream misal kata judul aja udah beda. Teman-teman pakai perspektif sastra itu lebih bagus. Misalnya kayak gini, saya kasih contoh. Kita mau mendekati pilkada misalkannya, pilkada. Nah, sementara kita baca dalam mitologi Yunani ada namanya kotak Pandora. Sejarah mitologi Yunani ada kotak Pandora. Kotak Pandora itu intinya kotak yang ketika kita buka itu muncul keburukan-keburukan. Ada kejahatan, kemudian bencana, keburukan. Sementara pilkada kan kalau kita milih kan pakai kotak suara ya kan. Sama aja kita hubungkan di titik temu. Oleh karenanya saya mengambil judul Kotak Pandora Pilkada. Tapi berangkat dari mitologi Yunani tadi. Yang namanya kotak Pandora, kotak yang ketika dibuka mengeluarkan bencana, ke masalah. Begitu juga pemilu, ketika kita salah sistem demokrasi itu tidak diatur sesuai dengan pada tempatnya, atau misalkan kita mungkin money politik ya kan, politik uang, politik
uang, otomatis nanti pemimpin yang dihasilkan kan akan berdampak keburukan ya kan. Bisa saja korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi judul intinya Kotak Pandora Pilkada itu contoh judul yang menarik bermajas. Majas kan banyak personifikasi, alegori, asosiasi dan lain sebagainya. Kita belajar dari SD sampai SMA kan pernah ya kan. Singkat tapi punya ruh. Lain halnya ketika esai ilmiah lebih ditekankan di novelity-nya, diksi novelity. Kayak tadi dynamic government. Kemudian ada living Quran misalkan. Kemudian ada halal value chain dalam bidang ekonomi Islam. Oh banyak sekali teman-teman pasti di jurusannya ada tema-tema atau teori-teori yang sedang viral sekarang itu. Saya kira itu. Jadi ada nggak sembarangan. Itu pengaruh ya. Ketika kita menyajikannya paragrafnya sama seperti kita membuat makalah, otomatis itu kesempatan untuk menang sedikit ya. Berhubungan sekali. Memang yang pertama itu ide. Paling dinilai pertama originalitas ide itu. Itu yang paling poinnya besar ya. Tapi bukan berarti penyajian itu nggak penting juga. Itu juga masuk poin penilaian. Coba aja penilaian esai di panduannya itu ada penyajian, kemudian EYD-nya misalkan, ya kan, bahasanya, sistematikanya ada. Jadi nggak cuma idenya saja. Tapi biasanya orang yang tahu total itu otomatis ya kan, penyajiannya bagus, idenya juga bagus, seperti itu. Gitu Mas Lanjar Triyono. Oke, gimana nih dari Mas Lanjar? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke Kak. Ini mau nanya lagi, kalau misalnya esai ilmiah ya, apa lomba-lomba ya kayak dikatakanlah yang fakultas, kampus-kampus lain gitu, yang lomba itu paragraf itu termasuk poin utama, poin apa ya, terutama apa enggak Kak untuk siap. penilaian? Iya siap. Sebenarnya kalau tadi kan saya cuman teoritisnya aja ya kan, standar minimal teman-teman bisa dikembangin ya kan. Tapi paling tidak isinya itu loh. Nah, ketika pendahuluan isinya ya cerita masalah, kemudian menariknya esai itu ya kan. Jangan-jangan udah ada pernah yang nulis ya kan. Alasannya apa? Kan? Kemudian alasan akademisnya bagaimana? Kalau kita ikut lomba, teman-teman yang perhatikan itu panduannya aja. Panduan aja. Pengaruh cuman enggak sebesar novelity-nya tadi gitu. Yang paling besar kan originalitas ide kalau esai. Ulasan. Kalau bisa jangan terlalu banyak kutip. Ya paragraf kutip semua. Nah, itu bukan esai. Itu makalah itu. Poin penting tapi bukan yang utama. Teman-teman bisa ngembangin ya. Oke, gitu Mas Lanjar, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sekian Kak. Mungkin ada yang lain. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak ini kira-kira? Mungkin ini juga Mas Wanto bisa menjelaskan Mas bagaimana sih Mas memulai untuk membuat ide gitu. Biasanya kan teman-teman pengen ikut lomba, kepengen nulis gitu, tapi kita kebingungan nih untuk membuat idenya sendiri gitu. Oke, siap. Ini saya kasih yang general aja ya. Biasanya esai sebenarnya nggak adil ya kan, karena dipukul rata. Biasanya temanya ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial. Sebenarnya kalau menurut saya itu nggak adil. Kecuali juaranya per kategori ya kan. Karena biasanya yang kemudian menang itu dari rumpun sains dan teknologi. Yang sosial itu kayak dipandang sebelah mata itu ya. Meskipun kalau tahu tekniknya bisa, saya sering berkali-kali meskipun yang lain punya ada produknya, tapi saya cuma konseptual, tapi tetap menang sering. Tapi nggak banyak ya kan. Nah, biasanya kan ada tema-tema umumnya bidang ekonomi itu kan kalau kita
misalkan lombanya esai ilmiah ya, esai ilmiah. Saya ngambil tema pendidikan ya kan. Kalau kita ketik di pendidikan di Google Scholar, otomatis kan masih terlalu umum. Cari kata kunci yang lebih spesifik ya kan? Tentang apa. Nah, nanti misalkan pendidikan karakter. Nah, diketik di Google Scholar pendidikan karakter. Apalagi pakai bahasa Inggris. Kalau saya saranin yang pertama itu pakai yang jurnal Inggris dulu. Karena biasanya sirkulasi jurnal itu paling cepat ya di luar negeri ya. Apalagi jurnal-jurnal langganan kampus ya yang berbayar itu. Tapi untuk menjemput ide itu sekali lagi nggak harus kita download full sih sebenarnya. Kalau kita mau menentukan ide yang mau kita angkat itu apa sih? Nah, cukup mengetikkan kata kunci di portal information retrieval seperti Google Scholar ya kan. Yang lebih mengena. Sebenarnya ada ilmunya juga ya kan. Itu information retrieval bagaimana fungsi petik kemudian tanda slip itu ada, tapi ini bukan, kalau biasanya saya jelaskan ketika karya tulis ilmiah. Diketik, nah yang paling atas itu, nih jurnal kan diurutkan yang paling terbaru. Yang paling atas itu paling terbaru. Coba objek formalnya perhatikan, objek formalnya. Biasanya yang sedang tren saat ini. Misalkan kalau dulu saya multiple representasi dalam bidang pendidikan, bagaimana merekonstruksi cara berpikir multiple representasi, atau metode pembelajar berbasis STEAM, paling atas itu, jadi masih yang anget-angetnya dibahas. Nah itu ambil kata kunci itu, kemudian kita ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan plek ya, diganti tempatnya misalnya. Coba ditambahin apa ya, atau dimodif lagi kan, supaya nggak sama persis dengan yang tadi yang dijadikan sebagai alat untuk menjemput ide kita ya kan. Nah, dulu saya kasih contoh misalkan halal value chain, kita klik ternyata cuma 2 yang membahas tentang itu, nggak apa-apa itu, berarti jarang ya, semakin evaluasinya tinggi kan. Kemudian saya tambahin ekosistem halal value chain di pesantren. Copy paste judul itu di Google Scholar nggak ada yang nulis tentang itu. Nah itu orisinil, baru orisinil menarik. Bahkan udah ada firasat kayaknya juara ini. Ya benar juara. Gak salah ngikutin langkah-langkah demikian kan. Kita nulisnya bagus ya kan cara anunya. Karena wah ini menarik, saya baru dengar ini misalkan. Itu cara menjemput ide seperti itu. Kalau esai ilmiah di Google Scholar itu contoh ya, bagian contoh kecil. Google Scholar itu ada Sintaristek Dikti, ada Simago SJR, kemudian ada banyak sekali ya. Bahkan ada, kalau saya itu ada aplikasinya ada. Teman-teman ngeklik satu lebih canggih daripada Google Scholar, itu spesifik banget. Ngeklik satu kata kunci langsung referensinya di bawahnya itu langsung bisa di-download, bisa langsung diimport ke Mendeley ya kan. Kalau esai ilmiah contohnya di Google Scholar, penelitian yang terbaru, yang novelty-nya tinggi. Kata kuncinya dijadikan untuk inspirasi nulis esai kita. Nah, populer tadi di bisa hari-hari besar, hari-hari besar yang sudah paten ya kan, misalkan hari-hari penting, misalkan hari perempuan internasional. Nah, kemudian kita titik temukan dengan kekerasan seksual, ditulis dalam bentuk esai, itu bagus. Saya kira itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Salah satunya, jadi untuk mencari ide kita bisa ngambil ide di Google Scholar ya Mas tadi. Siap. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Mas dari Mbak Sulistianingsih. Monggo Mbak Sulistianingsih dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai esai ilmiah untuk lomba universitas itu kan biasanya ada yang dikasih gambar, diagram atau tabel gitu. Nah, untuk penyajiannya yang menarik itu bagaimana? Dan datanya itu lebih baik dari data penelitian sebelumnya seperti jurnal atau kita cari data sendiri yang sesuai dengan tema kita itu? Siap. Oke, ini langsung saya jawab ya.
datanya boleh dari penelitian jurnal sebelumnya. Tapi kalau bisa selama masih bisa dibuat ulang. Tapi tetap nyantumi sumber di bawahnya, adaptasi atau misalkan sumbernya apa, jelas gitu loh. Nama sumbernya sama tahun misalkan. Itu yang data yang penelitian sebenarnya. Bisa apa ya namanya, menyimpulkan data, misalkan data kan banyak, kemudian kita buat kayak statistik sendiri itu loh, itu bisa, itu juga tetap nyantumi sumber, bisa seperti itu yang paling bagus, yang seperti tadi bisa meramu data sebenarnya. Jadi data diubah ke informasi, kemudian diubah kemas ulang jadi pesan visual dalam bentuk grafik, kemudian supaya mudah dipahami, tabel misalkan. Jadi pembaca langsung, gunanya gambar kan sama tabel kan memudahkan pembaca untuk memahami atau menyimpulkan. Nah, seperti itu. Tapi nggak boleh kita ngarang, kecuali observasi. Kemudian kita ubah. Observasi kan data lapangan. Nah, tapi dalam esai itu biasanya jarang sekali, kecuali penelitian. Untuk need assessment nggak apa-apa, kita observasi. Tapi need esai biasanya 2 itu tadi yang saya sebutkan di awal. Kau bisa jangan, biasanya kan di screenshot, ya kan? Di screenshot kemudian dipastekan di anu. Jangan, nggak bisa. Saya kira itu. Oke, baik. Dari Mbak Sulistianingsih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Wanto tadi jawabannya. Adakah teman-teman yang mau bertanya lagi bisa langsung raise hand atau mau tanya langsung lewat chat, dipersilakan. Mbak, saya boleh bertanya, Mbak? Silakan, Mas. Oke, Assalamualaikum Mas Wanto. Waalaikumsalam. Oh ya Mas, saya mau, mungkin ini di luar dari topik pembicaraan kita ya. Oh siap, monggo. Dulu tuh saya pernah ikut pelatihan Mas Wanto pas Jogja. Dulu Mas pernah bagiin file apa namanya, format-format untuk esai, format-format untuk ngirim tulisan-tulisan di koran dan sebagainya, itu Mas tuh banyak banget. Tapi udah hilang punya saya Mas. Mungkin Mas ada itu Mas, mungkin bisa kita minta Mas nanti mungkin ditaruh di Google Drive gitu biar teman-teman semuanya ini bisa ngambil manfaatnya juga. Oh iya, Kalau siap. Mas berkenan. Terima kasih Mas. Iya, siap. Oke, siap. Nanti minta tolong ya Mas untuk dikirimkan. Ya, nanti biar bisa di-sharekan lewat grup. Saya kirim link grup juga buat teman-teman yang belum masuk grup diskusi Padepokan ASA, biar nggak ketinggalan file-file yang dikirimkan nanti sama Mas Wanto. Sebentar. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan lagi teman-teman. Mau lewat chat atau ngomong langsung nih, boleh banget. Oke, teman-teman yang belum masuk grup diskusi Padepokan ASA, grup WA, silakan bisa masuk. Itu linknya sudah saya kirimkan di grup chat. Biar nggak ketinggalan info-info dari kita. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Mbak Niswa, Mbak Rani, Mbak Intan Novelia, atau Mas Iqbal, atau Mas Hadat Alwi.
Oke, yuk teman-teman ditunggu yang mau bertanya. Mungkin bisa sambil sharing Mas terkait tadi kalau misalkan mau mengirimkan yang esai kayak gitu yang terutama artikel berita dan sebagainya itu referensi dari Mas ya. Jadi esai ilmiah udah ya. Teman-teman juga perhatikan kalau misalkan temanya itu besar lalu ada sainteknya itu harus strateginya harus matang ya, karena biasanya anak-anak saintek itu ada produknya itu loh, meskipun tulisannya esai, itu yang kemungkinan besar menang. Kalau kita ilmu sosial juga, kalau bisa, apalagi temanya inovasi ya, bukan peran inovasi udah jelas ya kan, buat apa aplikasi atau apa ya kan, startup untuk UMKM misalkan, itu nggak apa-apa meskipun biar ngimbangi itu loh. Karena kalau menurutku sebenarnya kurang adil ketika penilaiannya itu semuanya ya kan disatuin, nggak per kategori ekonomi sendiri, sosial sendiri, saintek itu sendiri kan. Itu esai ilmiah. Kemudian ada esai populer lomba tadi sudah, kemudian ada esai sebenarnya koran tadi ini udah ya. Ini koran meskipun di luar, tapi ada kok banyak beberapa lomba itu pakainya perspektif koran ya, esai populer. Itu yang kalau ngadain LPM biasanya. Ngadain LPM biasanya pakai perspektif yang koran malah. Biasanya sama, nggak ada subjudul ya, kecuali kadang-kadang KR dibagi dua. Ya. Ini tulisan pertama saya ya. Nah ini afiliasi juga harus penting ya kan. Jangan kemudian teman-teman ini strateginya salah, misalkan Suwanto mahasiswa ilmu perpustakaan itu auto ditolak jelas. Oh iya Mas, mungkin bisa diperbesar Mas, soalnya tulisannya kecil banget iya. Ini cara bentar ya. Misalkan kesalahan afiliasi ya, mahasiswa ya. Sementara biasanya kan tulisan OPU ini kan dosen-dosen ya. Dosen aja belum tentu loh. Kita siapa mahasiswa kok berani-berani nulis opini kan. Meskipun tulisan sama tadi ya kan, itu kemungkinan besar ditolak. Jadi pinter nggak cukup ya, harus cerdik ya kan. Tulisannya bagus tapi salah strategi pada afiliasi itu loh. Pada afiliasi sama harus ini kayaknya sebentar Profesor. Apalagi yang ditanggapin tulisannya profesor ya kan, masa profesor ditanggapin oleh mahasiswa, nggak mungkin banget itu. Secara kapasitas akademik analisis sudah kalah jauh kan. Ini Profesor Bianto, guru besar bidang filsafat Islam UIN Surabaya, Winsa. Pada saat itu saya masih mahasiswa, tapi saya cantumin pegiat kampung ramah anak. Karena ranahnya ini saya nggak setuju pendapatnya Prof. Bianto bahwa judulnya kan beliau kan Kota Layak Anak. Ya kan? Kemudian saya nggak setuju buat judul membudayakan kampung ramah anak, tanggapan atas tulisan Bianto. Ya kan, tanggal sekian ini paragraf, di paragraf pertama biasanya dicantumin atau dua ya tulisan Bianto di KR 18/19/2016 ya kan. Saya kurang setuju ya kan. Tapi alasannya apa kok kurang setuju kan? Bahwa untuk mewujudkan kota layak anak itu jangan top down ya, dari atas ke bawah, tapi bottom up. Jadi mulai dari kampung dulu, bahkan keluarga. Kalau keluarganya udah paham konsep jam belajar masyarakat ya kan, karena selama ini kan orang-orang menganggap bahwa jam belajar masyarakat itu jam belajar anak. Anak-anak pada belajar, tapi sementara ibu sama bapaknya nonton TV.
nonton Ikatan Cinta. Itu sebenarnya secara dia nggak mendidik ya kan. Jam belajar anak berarti kan. Ketika anaknya disuruh belajar, apalagi tahap meniru, ya orang tuanya mendampingin keluarganya, matikan televisi. Itulah hakikatnya jam belajar masyarakat itu loh. Dari bawah, bahkan keluarga ramah anak gitu loh. Dari keluarga ramah anak, maka akan terwujudnya kampung ramah anak. Dari kampung ramah anak, maka secara otomatis karena setiap kampung dalam suatu kota itu paham benar dengan melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, katakanlah Jogja, karena otomatis kota layak anak akan terwujud, bukan dari atas dari kota dulu baru ke kampung, ya kan? Paradigmanya program di Jogja Smart City saya kira demikian dari bawah, dari kampung ramah anak, bukan kota layak anak. Itu kalau kota layak anak berarti kan top down dari atas ke bawah, ya kan? Itu juga relevansi dengan berpikir induktif sama deduktif, ya kan? Ini saya setuju, tapi diungkapkan tentang peran pemerintah, dukungan masyarakat, ya kan harus bagaimana. Nah, judulnya singkat, ya kan, menjawab, ya kan. Ini tanggapan. Jadi boleh kita berdialog, bahkan tulisan yang paling bagus seperti itu. Teman-teman boleh nanggapin tulisannya. Saya sering nanggapin tulisannya Ketua KPU, pernah. Ketua GP Ansor juga pernah. Tanggapin ketika kita nggak setuju ada sesuatu yang tapi benar-benar ada argumentasi akademis yang kuat itu. Dan jangan lupa strategi afiliasinya, jangan kemudian saya nanggapin profesor kok kemudian mahasiswa. Ya sama halnya anak TK ngoreksi anak SMA, nggak bisa. Ya. Secara logika ilmu pengetahuan nggak bisa, ya. Lemah gitu kan. Makanya saya ganti, meskipun saat itu saya mahasiswa ya, pegiat kampung ramah anak. Cuman ya benar-benar pegiat kampung ya, karena aktif di situ. Buktinya apa ya, dengan misalkan aktif di RT RW, kemudian bisa di situ juga kadang-kadang merumuskan satu kebijakan kampung. Ini penting juga. Jumlah katanya juga diperhatikan. Esai populer kayak gitu. Tapi pada intinya sebenarnya esai itu dibuat sekali duduk selesai. Esai ilmiah bisa sekali duduk selesai. Cuma kadang-kadang karena nggak tahu panduannya kesusahan, ya kan. Tapi secara logikanya itu esai ilmiah, apalagi esai populer. Saya kalau nulis koran sambil rebahan, nggak pakai komputer, pakai HP. Pakai HP mulai dari ngetik ya kan, sampai pengiriman. Sebenarnya ada satu jurus yang emang benar-benar itu orang nggak sadar ya. Bahkan kalau dicek Turnitin, tulisan yang terakhir saya itu yang di KR tentang kearifan lokal perayaan Isra Mi'raj ya. Di Cek Turnitin nggak kedetek. Tapi sebenarnya proses pembuatannya, epistemologi saya membuat tulisan itu nggak ada setengah jam. Karena saya cuma membaca satu jurnal sama satu artikel di website. Tapi saya konstruksi ulang, kemas ulang, jadi tulisan saya, kalau misalkan ada itu premis, dicantumkan sumbernya, jadi lewat HP nggak ada 1 jam, nggak ada. Bahkan setengah jam nggak ada. Tapi akhirnya kemuat itu loh. Karena tahu tekniknya. Pakai HP. Ini yang esai populer. Oke, baik Mas. Sebelumnya saya kembalikan ke Mas Uta dan itu ada pertanyaan Mas Uta di kolom chat. Ya, terima kasih Mas Suwanto. Ini ada pertanyaan dari Mbak Niswatuna Sana. Saya ingin bertanya Mas Awan, saat ini kita banyak menemukan beasiswa yang dibuka oleh berbagai lembaga-lembaga sebagai salah satu syarat mereka. Nah, cuma ada beberapa beasiswa yang tidak menyediakan template seperti LPDP dan BU. Itu gimana cara menanggapinya? Kita bisa menggunakan kaidah kepenulisan esai lain, misal menggunakan kaidah kepenulisan ilmiah atau sastra yang tadi disebutin, atau ada masukan lain terkait dengan kaidah kepenulisan esai. Gitu, Mas. Siap. Sebenarnya esai LPDP sama BU itu dibuat nggak sembarang ya template-nya. Saya teliti benar itu. Aspek filsafatnya juga main soalnya. Jadi berangkat dari ontologi dulu. Mengenalkan diri kita. Dan itu nggak boleh bolak-balik. Kita mengenalkan di paragraf terakhir. Nggak bisa. Menjawab pertanyaan apa dulu ya kan.
Baru bagaimana kontribusinya di selama ini dan yang akan datang. Baru aksiologinya. Nah, itu urutnya nggak bolak-balik kali. Masalah nanti template-nya, terjemahannya, pengembangannya itu berbeda-beda. Tapi kalau misalkan ada panduannya, ikutin panduan itu aja. Yang kalau nggak ada panduannya, pakai panduan standar yang kayak LPDP sama. Karena biasanya penilaiannya sesuai dengan panduannya gitu. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi yang LPDP sama unggulan itu sudah sesuai dengan aspek filosofis, kemudian aspek ilmiahnya juga ada, akademisnya juga ada. Masalah nanti mau ditambahin atau apa, monggo, asal masih dalam taraf orientasi dari penilaian esai beasiswanya. Seperti itu. Perhatian. Saya kira itu. Oke Mas, saya mau tanya, kira-kira bisa nggak sih Mas memadukan antara esai ilmiah dengan esai populer dalam satu lingkup esai yang satu gitu? Itu kira-kira arahnya kemana ya Mas temanya kalau seperti itu? Sebenarnya jarang sekali sih yang bisa penyajiannya. Itu boleh, tapi tetap ilmiah kan harus EYD ya, harus baku. Beda loh itu, ya, serius. Bahkan kalau menurutku itu paling susah populer. Itu ada seninya ya. Seni menulisnya ada. Nah, ilmiah kita buat jurnal itu lebih mudah menurut saya karena referensi banyak. Sekarang era digital bisa mendapatkan jurnal di mana-mana ya kan. Yang penting tahu metodologi ilmiah, bukan metodologi, karakteristik esai ilmiah ya kan. Itu selesai. Tapi yang populer itu harus ada PR lagi satu, diksi populer. Kalimat yang populis, yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan. Ya. Kalau kita mau memadukan ya berarti kan ada kalimat populer yang belum baku. Amat misalkan, amat itu kan sangat. Dalam populer itu pakainya amat. Sangat. Itu tapi bukan, kalau ilmiah sangat wajib itu. Bisa ya dapat. Kalaupun kita mau memadukan tetap harus memperhatikan kaidah yang pokoknya, jangan sampai ditinggalkan itu loh. Kaidah pokoknya ilmiah ya harus EYD, sesuai EYD, harus ada validitas sumber juga jelas. Nah populer kan enggak, kalimatnya renyah itu loh, predikat boleh di awal. Teman-teman mau dipadukan nggak apa-apa. Saya juga pernah ngikutin dipadukan ketika ikut lomba misalkan esai yang ngadain pondok pesantren misalnya kemarin, atau esai tentang menceritakan diri sendiri, pernah saya pakainya mix itu antara esai populer sama esai ilmiah. Jadi ada yang kutipnya, ada kemudian pakai bahasa yang renyah, populer tapi tetap ilmiah. Saya kira itu. Iya, soalnya kan sekarang banyak ya orang-orang yang menggunakan isu-isu sekarang terus ditarik ke ilmiah tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang agak populer. Itu bagus, jangankan populer ya, sastra itu. Sastra tapi tetap ilmiah ya. Artinya apa ya? Meskipun jangan terlalu lebay ya, kadang-kadang kan sastra agak sedikit pemborosan kata ya kan. Di pojok apa ya, kedinginan menggigil. Nah, udah kedinginan menggigil ya. Ya itu kan nggak baku. Memang susah, lebih susah itu kalau memadukan. Meskipun bisa, saya sering juga. Biasanya kalau teman-teman berhasil, malah kesempatan menangnya besar malahan, semakin besar. Ya. Berarti cuma di ini ya Mas, ide-idenya mungkin bisa disatukan, tapi bahasanya mungkin agak dibedakan atau mungkin bisa dicermati lebih jauh ya Mas. Ya, yang penting jangan melanggar kaidah pokoknya. Ini kaidah pokoknya ilmiah kan EYD, ada sistematikanya, pendahuluan, jangan pembahasan dulu baru pendahuluan ya kan. Nah, populer kan nggak ada, subjudul bebas, nggak ada subjudulnya nggak apa-apa gitu. Iya, oke. Terima kasih Mas Wanto. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait dengan kelas sore hari ini? Monggo.
Kalau enggak, mungkin Mas Wanto bisa ngasih satu statement closing, Mas, supaya bisa merangkum acara hari ini. Ya, sebenarnya kesimpulannya tadi, kalau ketika kita ikut lomba, ya kan, perlu tahu jenis esainya, itu yang pertama. Dan setelah itu, masalah selanjutnya biasanya ide kan, nah, itu tadi menjemput ide, kan harus tahu tekniknya kan. Ini poin yang penting juga soalnya. Kalau kita salah langkah, jadi kemungkinan untuk menang ya kecil. Tapi insya Allah kalau misalnya kita menulis apapun ya, termasuk esai ya kan, tapi didasari, diniati dari awal dengan rasa cinta ya kan, kita suka benar ya kan, bukan terpaksa, nanti hasil akan berpengaruh dengan hasil ya kan. Jadi niat itu penting juga ya kan. Saya selalu nulis di koran ya jangan honor ya kan. Secara otomatis kalau misalnya kita tulisannya bagus, honor akan mengikuti. Karena ketika niatnya salah itu jelas akan berpengaruh nanti ke depannya. Terbukti teman-teman saya yang konsisten itu susah ya, nyari konsisten. Tapi kalau saya berprinsip besok mau jadi apa tetap nulis gitu. Ada banyak teman saya yang sudah guru tikar, dulu jago nulis tapi sekarang udah nggak nulis lagi kan, karena mungkin ngirim nggak muat-muat ya, seperti itu. Pada ini ya konsisten ini dicamkan, karena hakikat sukses sendiri itu konsisten ya kan. Nggak hebat satu hari selanjutnya udah terkapar ya, itu kan nggak. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman yang hari ini mengikutin ya kan. Mohon maaf tadi telat ya. Saya kira itu Mas. Saya Mas, aku sebentar Mas, ada satu pertanyaan yang terlintas. Mas, bisa nggak sih Mas kasih satu cerita sedikit tentang esai Mas yang menurut Mas itu yang terbaik, dan idenya berasal dari mana Mas? Biar nanti teman-teman bisa punya gambaran memulai hal tersebut. Oh ya, yang esai apa? Ilmiah? Apa populer? Apapun. Yang Terserah, populer Mas. aja ya. Yeah. Yang populer aja. Populer aja. Yang soalnya ini laptopnya bukan laptop saya, laptopnya DPR, jadi file-file saya nggak semua di sini. Sebenarnya banyak sekali, karena saya kalau dulu pas mahasiswa seminggu 2 kali ya ikut lomba. Ya, saya targetin kalau bisa lulus itu sudah 100 lebih ikut menang dan lomba menang. Teman-teman meskipun bayar ya, saya ikut tetap. Dengan bayar, kalau kalah kan berarti kan rugi kan, jadi motivasinya lebih kan, kerja ikhtiarnya lebih. Ini saya kasih contoh yang sastra ya, karena saya tadi kayaknya yang belum nyontohin yang sastra. Kenapa ini saya terbaik? Maksudnya menurut saya yang paling susah, meskipun saya ini 1 jam ya ngasihnya. Kan kita ketika nulis berhubungan tentang sejarah itu kayaknya terlalu konseptual, terlalu tekstual ya kan. Buku sejarah kan diramu dalam bentuk opini ya kan. Ya, secara tema sebenarnya itu udah nggak menarik sebenarnya. Maksudnya kalau sejarah ya misalnya. Tapi kebetulan ini karena kemerdekaan, tapi saya hubungkan dengan keistimewaan Yogyakarta, tapi dikemas pakai bahasa sastra Jawa. Jadi benar-benar ini saya pendekatannya naratif, cerita, tapi manakala menapaki jejak artefak dari awal kelahiran Republik Indonesia hingga menginjak titian ke-76 Indonesia merdeka, Yogyakarta adalah wilayah. Ini cerita benar. Tapi yang menarik, sampai saya detail ketika ada bunyi dor-dor merdeka misalnya ya. Kemudian ini kata merdeka berduyun-duyun naik sepur sebagai transportasi kala Boyongan ke Yogyakarta. Boyongan, bukan pindahan atau migrasi, tapi pakai istilah Boyongan. Pembaca bisa membayangkan
situasi pada saat itu ketika ibu kota Jakarta itu terdesak ya kan, kemudian pindah Soekarno sama menteri kabinetnya, kemudian rakyatnya dipindah ke Yogyakarta pakai naik sepur ya kan, kemudian dengan terharunya masyarakat Yogyakarta itu tumpah ruah di stasiun Tugu sama Lempuyangan ya kan, sana berjejer-jejer, bahkan Sri Sultannya menyambut ya kan. Ini diceritain dengan naratif, bahkan pakai sastra Jawa. Padahal saya membacanya buku sejarah, tapi saya kemas ulang. Tema-tema seperti ini sebenarnya susah untuk kemuat. Tapi setelah saya coba pakai pendekatan sastra Jawa, kemudian saya kontestasi dengan keistimewaan Yogyakarta, kemuat. Malahan kolom pertama kan biasanya diisi oleh orang-orang yang para pakar biasanya. Nah, ini menurut saya yang bagus ya. Sebenarnya pendekatan banyak, tapi ini jauh lebih susah daripada kita buat sekedar esai populer aja. Saya kira itu. Nah, nanti mungkin teman-teman yang masih ada keluhan atau kendala bisa lewat medsos atau misalkan WA. Ini waktunya kayaknya sudah selesai. Iya, oke Mas. Terima kasih. Iya, teman-teman, sesi terakhir boleh aktifkan semua kamera, kita ambil gambar. Mungkin Ina bisa dibantu Nak buat screen capture. Siap, Mas. Oke, teman-teman bisa on cam dulu. Ku hitung. Oke, minta tolong buat teman-teman Mas Iqbal, Mbak Sulistianingsih, Mas Ahmad Farid, Mas Lanjar, Mas Hadat Alwi, Mbak Niswa, Mas atau Mbak Yudan, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke, siap. Saya hitung sampai 3 dulu ini, kalau ada yang on cam lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sip. Hitungan ketiga, teman-teman persiapkan senyum terbaiknya. Siap. Sebentar, masih ada yang hilang 1. Baik, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, sekali lagi teman-teman. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Iya, gimana Mbak? Baik, sudah Mas Uta. Ya, terima kasih Mas Wanto buat diskusinya sore hari ini. Sangat banyak gambaran yang bisa kita cermati dan bisa kita ambil nilainya. Mungkin nanti minta izin Mas Wanto kalau rekamannya, kalau ada yang minta saya berikan linknya untuk mereka dan minta izin untuk diupload di YouTube Padepokan Asa. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat sore. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kamu, Nak, halo? Apa Mas? Kamu kalau di YouTube bisa bikin ini sekalian nggak, Nak? Apa namanya? Yang buat depannya itu loh. Iya, depannya. udah bisa tak pikirin tadi Mas, ya. Oke. Nah, mulai dari yang mana ya, Nak? Dari ini, tadi tak cek yang paling bawah itu yang memaknai hari lingkungan. Oke, dari situ aja nggak apa-apa. Bal, halo Bal. Bal. Oke, nanti aku ngomong sama Iqbal mengenai ini. Oke, Nak, gitu aja, Nak. Ada pertanyaan nggak kamu? Sorry, aku agak kemarin-kemarin slow respon karena mertua aku kena COVID.
Jadi aku harus Oh iya Mas, nggak apa-apa. harus ini juga mikir juga. Ada nanti aku segera deh aku update Trello. Berarti yang sudah yang ada kendala nggak mengenai pembicaranya? Yang di Trello itu kan baru satu ya Mas kemarin yang diupdate, yang manajemen funding. Atau ada lagi Sama Mas? Yang lingkungan itu nak? Oh iya. 20. Iya Nah, Mas. Itu nanti si Ibar, kamu masih punya kontaknya kan Ibar? Masih. Nah, Ibar itu kan dia juga Greenpeace, mungkin bisa diarahin ke situ aja nanti. Oh iya, siap Mas. Nanti mungkin dia, kalau nggak dia, teman-temannya, nanti aku juga minta maaf sama Ibar soal acara yang kita belum dapat. Soalnya teman-teman lingkungan nggak tahu nih kenapa lagi susah banget diajak ngobrol. Gitu sih. Nah, aku makasih banget ya udah dibantu sejauh ini. Keren. Siap Mas, makasih, gak apa-apa. Makasih juga Mas Uta udah memberikan aku ruang untuk bertumbuh. Aduh, bahasanya. Bisa teruslah kita bisa ngembangin ke arah yang lebih baik. Amin. Oke nak, gitu dulu nak. Thank you. Siap Mas. Aku biasa bapak rumah tangga harus beli gas. Gak apa-apa Mas, santuy. Thank you nak. Bal, thank you Siap Bal. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.